Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua sehat-sehat dan baik-baik adanya bersama Yesus. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau lipat tangannya, tutup matanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, dan tiba saatnya kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan kami yang mengajar kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan kami bisa mendengarnya dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kakak minta tolong persiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah, kakak mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Kitab 1 Samuel pasal 17. Kalau sudah, kakak mengajak kita untuk membaca di ayatnya yang ke-50. Perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-50. Yuk anak-anak menyimak dari Alkitabnya di rumah, dan kakak akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kakak memberikan judul Menang Karena Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang di sini mengenal Daud? Atau siapa yang pernah mendengar siapa itu Daud? Ya, Daud adalah anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Daud itu adalah anak yang berkenan kepada Tuhan. Kok bisa ya kak? Iya, karena Daud itu adalah anak yang suka memuji Tuhan, anak yang suka berdoa kepada Tuhan, anak yang kuat imannya, anak yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia menang melawan Goliat dan orang Filistin itu, karena apa ya? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama hari ini ya, Dek. Nah, Daud itu dia sudah dipilih Tuhan. Daud itu dia sudah menerima Roh Kudus pada waktu diurapi Samuel. Dan Daud itu benar-benar hidupnya sudah dipenuhi oleh kekuatan Roh Tuhan. Nah, kemenangan Daud atas orang Goliat itu diperoleh karena imannya kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus yang sudah dia alami atau sudah teruji dalam hidupnya dan dibuktikannya selama hidupnya. Wow, hebat ya si Daud ya kak. Daud itu dia memang suka memuji Tuhan. Siapa yang tahu alat yang dipakai Daud untuk memuji Tuhan? Ya, Daud menggunakan kecapi pada waktu dia memuji Tuhan. Nah, Daud juga suka mengadu kepada Tuhan kalau lagi punya masalah. Daud juga tidak pernah lari dari masalahnya. Daud juga dia selalu mengucap syukur. Daud juga
biasanya dia suka berterima kasih untuk segala hal yang baik yang selalu Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan makanya Daud itu dia menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau gitu bagaimana sih Kak dia bisa menang melawan Goliat? Nah, ada 5 hal yang kita harus pelajari hari ini dalam kemenangannya melawan Goliat. Hal yang pertama adalah Daud mengasihi Allah. Kakak membacakan ayatnya ya. Di dalam 1 Samuel tadi pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-7. Kakak baca dulu ya. Adik-adik menyimak dari Alkitabnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, yang pertama tadi, Daud itu mengasihi Allah. Kenapa Daud itu mengasihi Allah? Karena memang dari awalnya dia merasakan banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Sehingga melalui semua hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya tadi di ayat yang ke-7 dalam pasal ke-16 tadi Tuhan bilang manusia boleh melihat, kakak ulang lagi ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tahu hatinya Daud itu memang benar-benar dia mengasihi Tuhan. Daud itu benar-benar sungguh hidupnya hanya menyembah kepada Tuhan saja. Hal yang berikut adalah semangat dan memperhatikan kehormatan Tuhan. Ya, jadi Daud itu dalam hidupnya dia selalu bersemangat. Dia memperhatikan kehormatan Tuhan. Jadi kakak baca lagi di ayat yang ke-26 ya, di pasal 16 ya, di pasal 17 ayat yang ke-26. Sebentar kakak membacakannya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-38, 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi anak-anak,
Daud itu sungguh menghormati, memperhatikan kehormatan Allah. Kenapa? Jadi orang-orang Filistin itu menantang orang-orang Israel atau barisan yang dikenal sebagai barisan Allah itu. Mereka menghina, mengejek orang-orang Israel yang siap maju bersama Daud untuk berperang melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud bilang apa? Kamu maju dengan menggunakan tombak dan lembing, tapi Daud dan pasukannya maju karena nama Tuhan Yesus semesta alam yang kau tantang itu. Jadi Daud benar-benar mengundang Tuhan berada di depan barisan mereka. Jadi Daud itu percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak takut dengan barisan orang Filistin yang gagah perkasa, yang peralatannya lengkap untuk melawan orang Israel dan Daud. Oke, selanjutnya hal yang berikut adalah tadi kakak udah bilang hal yang ketiga tadi, Daud percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, Daud walaupun kecil tapi dia karena punya iman dan percaya akan kehebatan dan campur tangan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat, dia tidak mau menyerah, dia maju terus pantang mundur bersama pasukan Israel. Akhirnya alat yang dipakai Daud untuk menyerang Goliat, padahal batu yang kecil, tetapi batu itu dilemparkan dan nancap di dahinya si Goliat. Akhirnya Goliat tumbang. Pada waktu dia tumbang, Daud mengambil pedangnya dan akhirnya membunuh Goliat. Wow, hebat banget. Padahal Daud itu kecil, kalau mau dilihat Goliatnya besar sekali. Tetapi karena pembelaan Tuhan, karena kedaulatan dan kebesaran Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat dan pasukannya berlari terbirit-birit dan akhirnya dikejar juga oleh orang Israel, dan mereka pun tentara-tentaranya juga dibunuh oleh pasukan Israel. Hal yang berikut adalah Daud tidak mengandalkan diri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Iya, Daud orangnya tidak pernah mengandalkan dirinya atau mengandalkan kekuatannya atau kehebatannya, tapi Daud sungguh-sungguh memegang teguh kekuatan kuasa Allah yang maha besar dalam hidupnya, sehingga dia mengalami kemenangan di dalam peperangannya melawan Goliat dan orang Filistin. Nah, oke, yang terakhir kakak mau katakan bahwa kenapa dia menang, kenapa dia mengalahkan Goliat, karena Roh Allah turun dengan kuasanya dalam hidup Daud. Nah, jadi sampai Daud bilang segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hari ini pesan firman Tuhan, kakak mau katakan bahwa kalian juga adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana-rencana Tuhan ke depan dalam hidup kalian. Walaupun hari ini mungkin kalian adalah anak-anak yang tidak dianggap di sekolah, anak-anak yang mungkin biasa-biasa dan dianggap mungkin tidak memiliki harapan hidup. Tapi percayalah, kalau kita punya Tuhan, kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kalian menjadi alat-alat bagi kemuliaannya, menjadi alat-alat atau generasi gereja yang akan menjadi kepanjangan tangannya untuk memperluas pelebaran kerajaan Tuhan dengan hikmat, urapan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi kuncinya kita harus seperti Daud, kita harus belajar dari Daud bahwa Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan melalui pujian dan doanya. Daud itu menghormati Tuhan atau suka mengasihi Tuhan. Daud itu percaya penuh dengan kuasanya, dan Daud itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kenapa? Ketika dia membawa hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, makanya Tuhan membawa dia menjadi orang-orang yang menang
menyelamatkan umat Tuhan. Karena itu kalian juga pasti dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menerjemahkan firman ini jauh lebih sempurna, supaya kami bertumbuh di dalam pemahaman yang benar, kasih takut akan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, biarlah hikmat urapan Allah selalu menjadi bagian kami. Masa depan kami, cita-cita kami, kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup kami. Kami memberkati Papa dan Mama di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati di masa pandemi ini. Mereka bergumul dengan pekerjaan, mereka bergumul dengan ekonomi, mereka bergumul dengan kesehatan. Biarlah Tuhan yang hadir memberkati, sehat dan panjang umur, mencukupkan makan minum pakai, bahkan menjadikan mereka Papa dan Mama yang bisa diteladani, menolong, menopang kami untuk bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan Allah dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Hau di mana saja berada hari ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan beri mereka hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang berharap kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka untuk setia dan menjadi umat yang mengalami kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh sehat dan menikmati kebaikan-Mu dan memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Toto Supriyanto, bersama tim penggembalaan di GBI Hau. Kiranya Tuhan memelihara keluar masuk mereka, memberikan mereka sehat dan panjang umur. Hikmat Allah, urapan Allah menjadi bagian mereka, supaya di dalam kepemimpinan mereka, mereka bisa melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan jauh lebih baik ke depan, sehingga banyak jiwa boleh berbondong-bondong datang di GBI Hau dan memuliakan Tuhan. Berkati sehat dan panjang umur, berhasil dalam setiap usaha mereka, dalam keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau lepaskan salam atas bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan pelihara bangsa kami. Tuhan lenyapkan kekuatan virus yang ada di bangsa kami saat ini, yang lebih hari lebih tinggi, karena kami percaya Engkau ada di bangsa kami. Kekuatan virus ini tidak melebihi kekuatan tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang sanggup melumpuhkan, menghancurkan kekuatan virus ini. Lenyap dari bangsa kami, supaya bangsa kami pulih dari wabah corona ini, dan Kau boleh kembali beraktivitas dengan baik dan Allah dipermuliakan. Berkati pemimpin bangsa kami Pak Jokowi dan jajarannya, TNI, Polri, Banser dan jajarannya. Biarlah hikmat Tuhan atas mereka, supaya mereka boleh menanggulangi situasi bangsa ini dengan baik dan sabar dan kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.